Gejala alam dan kerja ilmiah. Gejala alam biotik yang dikaitkan dengan makhluk hidup adalah sebagai berikut. A. Tumbuh dan berkembang. B. Gerak. C. Bernafas. D. Berkembang biak. E. Peka terhadap rangsangan. Tekan tombol berikut untuk penjelasan lebih lanjut. Tumbuh dan berkembang. Tumbuh dan berkembang adalah semua makhluk hidup, menunjukkan gejala pertumbuhan dan perkembangan. Gerak. Gerak merupakan semua makhluk hidup menunjukkan kemampuan untuk bergerak. Kebanyakan hewan mampu bergerak dengan aktif. Tumbuhan juga melakukan gerak, meskipun geraknya terbatas. Bernafas. Bernafas yaitu semua makhluk hidup menunjukkan gejala bernafas, yaitu mengambil oksigen dari udara dan melepaskan karbon dioksida. Berkembang biak. Berkembang biak adalah makhluk hidup yang mampu berkembang biak. Sepasang merpati, jika kamu pelihara dengan baik, setelah beberapa tahun akan berkembang biak, bertelur, lalu menetas hingga jumlahnya bertambah banyak. Peka terhadap rangsangan. Peka terhadap rangsangan merupakan rangsangan yang dapat berasal dari dalam tubuh maupun dari luar tubuh. Manusia dan hewan mengenali adanya rangsangan melalui indera. Manusia mempunyai 5 indera yang masing-masing peka terhadap jenis rangsangan tertentu. Gejala alam abiotik berkaitan dengan sifat fisik dan kimia di luar makhluk hidup. Beberapa karakteristik atau sifat gejala alam abiotik yaitu A. Wujud. B. Bentuk. C. Warna. D. Ukuran. E. Bau. F. Rasa. G. Tekstur. Tekan tombol berikut untuk penjelasan lebih jelas. Wujud. Wujud adalah benda abiotik yang dapat dibedakan wujudnya, yaitu ada yang berwujud padat, cair, dan gas. Bentuk. Bentuk yaitu semua benda abiotik mempunyai bentuk yang dapat kamu gunakan sebagai cara mengenali benda tersebut. Warna. Warna merupakan gejala alam abiotik yang dapat diamati karakteristik warnanya. Ukuran. Ukuran merupakan benda abiotik yang mempunyai ukuran yang dapat diukur, diamati, dan dibandingkan dengan benda lain. Bau. Bau adalah gejala alam abiotik yang dapat dicirikan berdasarkan baunya. Dari baunya, kamu bisa mengenal zat belerang, amonia, tawas, atau yang lain. Rasa. Rasa merupakan beberapa benda abiotik yang dapat diketahui berdasarkan rasanya. Tekstur. Tekstur merupakan halus kasarnya permukaan suatu benda. Karakteristik benda abiotik dapat dikenali dari teksturnya. Metode ilmiah. Metode ilmiah adalah langkah atau tahap yang teratur dan sistematis yang digunakan dalam memecahkan suatu masalah ilmiah. Mikroskop dan kegunaannya. Mikroskop adalah alat yang digunakan untuk melihat benda-benda mikroskopik yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Cara menggunakan mikroskop. 1. Mikroskop selalu dibawa dengan 2 tangan. Tangan pertama menumpu bagian dasar atau kaki mikroskop, sedang tangan yang lain
memegang bagian pegangan mikroskop. 2. Dalam keadaan tersimpan, lensa objektif yang memiliki pembesaran lemah, dan mikroskop dalam keadaan tegak. 3. Pada saat melihat spesimen, pertama kali digunakan lensa objektif yang memiliki pembesaran lemah. 4. Jika bayangan belum terlihat jelas, jangan menggunakan lensa objektif yang memiliki pembesaran kuat. 5. Pada saat memindahkan lensa objektif dari pembesaran lemah ke pembesaran kuat, harus selalu melihat ke posisi lensa objektif. 6. Jangan mengarahkan cermin ke arah sinar matahari secara langsung. 7. Bersihkan lensa dengan kertas lensa. Beri sedikit alkohol pada kertas lensa sebelum digunakan untuk membersihkan lensa. 8. Hati-hati menggunakan kaca penutup karena mudah sekali pecah. Pembuatan preparat. 1. Siapkan batang yang akan diamati. Pilihlah batang yang cukup lunak sehingga mudah diiris dengan silet. 2. Iris batang dengan silet secara melintang ke arah tubuh setipis mungkin. Untuk preparat yang tipis seperti daun, kamu dapat menyelipkan daun pada potongan wortel atau gabus yang telah dibelah. Kemudian mengirisnya bersamaan. 3. Letakkan hasil sayatan pada objek gelas dan tetesi dengan air. Jika diperlukan, kamu dapat menambahkan pewarna untuk memperjelas objek. 4. Tutup dengan gelas penutup perlahan-lahan. Usahakan agar tidak terbentuk gelembung udara. 5. Keringkan air yang berlebihan di sekitar kaca penutup dengan kertas isap. 6. Preparat siap diamati dengan mikroskop.